Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan walaupun ini belum hadir ya Prof. Uni ya, ucapan Ya. terima kasih kepada Kepala Pusat Digitalisasi Pengembangan Bahasa Sunda, Prof. Ganjar Kurnia, dan saya juga menyapa Ketua CSI, Prof. Endang, dan juga para pembina CSI, Prof. Ana, Prof. Yudi, Prof. FN, dan juga Prof. Umi sendiri. Ada Mbak Ana Sungkar ini yang setiap hari, setiap pagi selalu menyapa selamat pagi dengan bunga-bunganya yang Itu dapat membuat ini nominasi favorit nomin favorit Sri ya. Kandi, ya Sri Kandi favorit beliau sudah dicanangkan. Jadi ya membuat kita semuanya bergembira ya Prof. Uni ya. Ya, Jadi saya betul. setiap pagi selalu melihat bunga-bunganya itu Ya, membuat eh, sumringah kehidupan. ya. Ya, Sri Kandi favorit nah, we pokoknya. Srikandi favorit ya. Kali ini Citra Srikandi Indonesia dalam dialog virtual yang ke-42 menghadirkan tiga narasumber yang luar biasa yang akan menyampaikan pembahasan dengan topik masing-masing yang menarik yang perlu kita simak bersama. Yang pertama, Ibu Dr. Suci Sundusiah MPD, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan membahas bahasa Indonesia mendunia, bahasa sebagai tubuh, sastra sebagai ekspresi. Kemudian yang kedua, Dr. Umilia Rohani, SSMA, ISI Yogyakarta, yang membahas sastra sebagai ekspresi dalam ruang digital. Nah, ini luar biasa menarik. Ini bisa menjadi apa embrio riset ya, riset dikti, riset dana Indonesiana, BRIN. Nah, semuanya kita ada di sini semua ya, Prof. Uni ya, Ya, reviewer, betul. kemudian bisa kita belajar proposal bersama, dan juga yang ketiga Dr. Ida Ayu Laksmita, Sari S. Hum M. Hum, Universitas Udayana yang membahas The Makanai Cooking for the Micro Host, kehangatan dapur di balik tradisi Kyoto. Ini juga luar biasa. Kita akan melihat kuliner, gastronomi, yang juga menjadi bagian dari riset kebudayaan, riset sastra, dan bahasa. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan masing-masing narasumber untuk memaparkan sekitar 15-20 menit begitu, atau ya bebas saja kita Betul. semuanya untuk berdiskusi. Silahkan yang pertama, Ibu Suci Sundisia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Sampurasun, ibu-ibu Sampai. profes. Terima kasih ibu profesor yang cantik jelita ini ya. Ini Masya Allah, ini saya sebetulnya merasa terhormat diundang hadir di forum yang luar biasa ini ya. Saya tanya ke Bu Dewi Turgarini, tetangga saya ini duduk di sebelah kupikal saya. Beliau bilang itu profesor semua katanya. Waduh, bagaimana ini ya? Gitu ya. Semoga bukan seperti sedang ujian sidang ini. Baik, baik ibu-ibu yang saya hormati, Prof. Novi, kemudian Prof. Uni dipanggilnya ya Prof ya, Prof. Uni Sri, kemudian ada juga di sini para penyaji lain ada Ibu Dr. Ida, Ibu Dr. Mita ya, kemudian Ibu Dr. Umi, ada Bu Ana, kemudian ya ada juga mungkin ini yang hadir. Terima kasih. Semoga diskusi hari ini juga saya ingin berbagi saja, begitu ya. Saya juga bingung ini harus menyampaikan apa, begitu ya. Sehingga semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemantik diskusi yang menarik, gitu ya. Karena posisi di prodi sekarang itu saya ada di prodi pendidikan BIPA di UPI. Sebetulnya rumah awalnya dibesarkannya di rumah sastra begitu ya.
ketika masuk ke prodi pendidikan BIPA, maka saya dengan Prof. Neta itu berpikir apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan secara keilmuan untuk BIPA begitu ya dalam bidang sastra. Eh, Sehingga kami berpikir ada mata kuliah yang memang khusus untuk menggawangi pengembangan teks-teks begitu ya, pemetaan teks-teks sastra yang bisa dikontribusikan untuk pedagogi BIPA begitu. Dan hari ini saya sharing saja begitu ya. Mungkin ada yang bisa didiskusikan ke depan, ada dikaitkan dengan bahasa, dikaitkan dengan sastra begitu ya, dan juga tentu saja dengan BIPA. Sebagai prolog, memang seperti bombastis begitu, bahasa Indonesia mendunia. Ini sesuatu yang hari ini memang sedang didengung-dengungkan, terutama oleh Badan Bahasa begitu ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Republik Indonesia ya, Kementerian Pendidikan sekarang ya. Ada hal yang menggelitik begitu ya, selama mungkin selama ini saya berinteraksi dengan mahasiswa asing gitu ya, yang mereka belajar bahasa Indonesia ataupun pembelajar asing yang belajar bahasa Indonesia. Mereka bisa berbicara tetapi belum tentu memahami. Ini sesuatu yang sangat krusial begitu ya, yang sangat menarik begitu. Mereka itu bisa bercakap-cakap, berdialog, tetapi mereka tidak paham esensi yang mereka sampaikan itu sebetulnya apa. Mereka memanggil saya Ibu Suci, tetapi mereka tidak tahu ibu di balik Ibu Suci itu. Gitu ya. Ini menarik. Jadi kasus ini terjadi di berbagai situasi dan kondisi percakapan mahasiswa asing, pembelajar asing atau penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian apa BIPA itu sendiri? Secara sederhananya, mungkin di sini sudah banyak yang mengenal BIPA sebetulnya ya. BIPA itu bagi saya adalah cara Indonesia bercerita kepada dunia. Bagaimana Indonesia itu bisa menampilkan dirinya kepada dunia. Gitu ya. Apa yang dunia akan lihat, maka itulah Indonesia begitu ya, yang ditawarkan melalui bahasa. Kondisi pembelajar BIPA hari ini itu senantiasa meningkat. Data Badan Bahasa dari tahun 2015 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, sehingga artinya jumlah pembelajar BIPA di dunia ini terus meningkat setiap tahun. Gitu ya. Artinya orang yang tertarik dengan Indonesia itu semakin banyak. Orang yang menuturkan bahasa Indonesia itu semakin banyak jumlahnya. Nah, ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita menjadi warga berbahasa Indonesia, karena selain kita sebagai penutur jati, ada banyak orang asing yang menyukai gitu ya, mempelajari bahasa Indonesia dengan berbagai motivasi yang mereka miliki. Kemudian kita lihat bagaimana bahasa itu menjadi pengaruh begitu ya bagi dunia. Ya, bagaimana mungkin sebelum K-pop itu ada J-pop misalnya dengan Jepang gitu ya. Anak-anak kita hari ini atau bahkan mungkin generasi Z, generasi milenial itu mereka itu tidak asing dengan anime, mereka itu senang berbahasa Jepang lewat percakapan anime, lewat lagu-lagunya begitu ya, sehingga cerita lewat anime itu ternyata melampaui bahasa, menghubungkan dunia gitu ya. Anak-anak hari ini, pemuda-pemuda remaja hari ini, mereka berekspresi dengan anime, gitu ya, dengan budaya yang dibawa dari Jepang. Begitu juga dengan Korea Selatan, dengan K-pop misalnya, dengan musiknya, dengan drama Koreanya, begitu yang menginspirasi dunia. Tanpa sadar, Korea mengajarkan bahasanya kepada dunia, gitu ya, melalui diplomasi lunak K-pop itu. Dan kita memiliki warisan budaya batik gitu ya yang sangat unik. Ini identitas yang mengikat budaya. Selain batik juga mungkin ada banyak hal begitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Artinya bahasa itu bisa membawa budaya. Budaya itu membawa pemahaman. Pemahaman itu membawa kedekatan. Dengan kata lain,
bahwa diplomasi bahasa itu sebetulnya berawalnya mungkin dari komunikasi, ya, dari pola berdialog dengan berbagai macam bentuknya. Lalu dialog itu yang tampil lewat musik, lewat video, lewat drama, lewat apapun itu menampilkan wajah budaya kita. Dan ada bentuk relasi hubungan yang kemudian akhirnya menghadirkan cinta, menghadirkan empati antar budaya yang beragam. Nah, permasalahan di kelas BIPA ini terjadi begitu ya, bahwa mereka bisa bahasa tapi tidak paham makna. Karena belajar bahasa bukan hanya belajar tentang structure, tentang struktur bahasa. Mereka harus tahu maksud, konteks, budaya ketika mereka mengajarkan, ketika mereka belajar suatu kalimat. Mereka ketika belum memaknai maknanya, maka sebetulnya mereka tidak tahu apa sebetulnya yang sedang mereka pelajari. Contoh sangat nyata misalnya kata ibu. Kata ibu itu di Indonesia melekat pada kalimat, misalnya ibu saya ibu saya sedang berbelanja gitu ya. Kemudian ada kalimat kedua, ibu saya meneliti di laboratorium. Bukan, Ibu Ani meneliti di laboratorium. Ibu saya belanja di pasar. Yang keduanya Ibu Ani meneliti di laboratorium. Itu dua kata yang menggunakan kata ibu. Tanpa mengetahui makna kata ibu, mengapa orang Indonesia itu memanggil ibu untuk semua orang yang dianggap lebih dewasa dan tidak hanya saja kepada ibu biologis gitu ya. Ini menjadi sangat menarik begitu. Kata mengapa harus ibu panggilnya? Mengapa tidak guru? Misalnya begitu. Ketika misalnya saya dipanggil oleh mahasiswa saya, mereka memanggil Suci, begitu ya. Itu kan tidak Indonesia, begitu. Karena budaya Indonesianya memanggil guru atau dosen itu dengan Ibu Suci. Sementara di negara lain, misalnya di Jepang, dipanggilnya sensei, atau pelatih itu misalnya kaicho, atau di beberapa negara seperti Korea dipanggil dengan perannya, sajangni atau apa begitu ya. Saya sering nonton di drama Korea itu. Dan ini kenapa di Indonesia dipanggilnya ibu guru itu, bapak guru itu, ya. Tidak guru Suci atau ya misalnya guru Adi, tidak, tetapi ibu Suci, bapak Adi, gitu ya. Sehingga hal ini memiliki latar makna budaya yang sangat penting begitu ya untuk diketahui oleh pembelajar asing. Jangan-jangan orang Indonesia juga tidak tahu begitu ya latarnya, mengapa panggilannya ibu. Baik, akan terjawab pada slide selanjutnya. Baik, ini mohon maaf di ruangan saya sedang di kantor, jadi agak baru selesai bubar rapat ya teman-teman, jadi agak ramai. Dengan demikian, dalam belajar bahasa, terutama untuk pelajar asing, belajar kata itu tidak hanya bentuk linguistiknya saja, tidak hanya kosakata, ujaran, dan teksnya saja, apa yang terlihat dan terdengar saja, tetapi juga ada makna di balik kata, ada konteks budaya situasinya, ada apa yang dipahami. Dan ini juga berkaitan nanti dengan perspektif, cara pandang, nilai ideologi, posisi diri dalam konteks antar budayanya, dan apa yang disadari dalam negosiasiannya. Contoh tadi kasusnya dengan kata ini. Selanjutnya, dengan demikian sebetulnya cara pandang kita mempelajari atau memahami bahasa itu berubah. Bahasa bukan sekadar kata. Bahasa itu dalam seminar dalam pertemuan dikatakan bahasa adalah tubuh. Sastra adalah ekspresinya. Jadi bahasa itu bukan hanya katanya saja. Bahasa itu ada maknanya. Bahasa itu ada definisinya. Bahasa itu ada emosinya. Bahasa itu ada jiwa di dalamnya. Bahasa itu ada maksudnya. Sementara sastra bagaimana cara menjadikan bahasa itu lebih diminati gitu, lebih diekspresikan dalam bentuk yang lebih lebih ekspresif gitu. Baik, jika bahasa itu tadi ada pengalaman, dirasakan, dijalani, maka sastra adalah ekspresi
ada makna, ada rasa di dalamnya. Kemudian sehingga pengalaman itu begitu ya, ekspresi yang dihadirkan, ekspresi yang kemudian ada relasi itu menciptakan empati. Baik. Dan bagaimana dengan sastra? Sastra tidak hanya sekadar jendela budaya, jendela makna, tapi juga jendela rasa. Saya akan mencontohkan kasus cerita Malin Kundang. Kita mengingat cerita Malin Kundang ini, saya seperti menggarami air lautnya di hadapan Prof semua. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan saja bahwa di kelas pembelajar asing, sastra bisa mengajarkan budaya dengan sangat efektif gitu kepada pembelajar untuk menyampaikan mengapa sebetulnya orang Indonesia itu sangat menghormati ibu. Gitu ya. Di cerita Malin Kundang itu ada seorang anak yang disayangi ibunya, kemudian dia ketika sudah besar dia kemudian merantau begitu ya ke kota atau ke tempat lain, dan suatu hari dia menikah dengan anak saudagar kaya. Ceritanya kan jadi OKB gitu ya, jadi orang kaya baru. Kalau orang kaya baru itu kan mungkin beda sama old money gitu ya, zaman sekarang bilangnya. Kalau orang kaya baru sukanya flexing, sukanya menunjukkan diri. Sehingga si Malin ini begitu ya, ketika bertemu dengan ibu kandungnya yang dianggap dia tidak setara lagi secara status dengan dia, maka ada gengsi gitu ya. Ada gengsi untuk mengakui dia adalah ibunya. Sehingga si Malin ini begitu ya berusaha untuk tidak mengakui ibunya, tetapi ibunya kan kangen ya sama Malin itu. Ibunya rindu dengan Malin itu. Sehingga baik tadi itu tentang cerita Malin Kundang, tentang konsep ibu yang ketika disampaikan kepada pembelajar asing, ibu ini menjadi sosok yang begitu penting, sentral dalam budaya Indonesia begitu ya. Karena salah satunya dalam cerita Malin Kundang, kata-katanya itu adalah mantra. Ketika kata-katanya itu karena seorang ibu terlukai, maka akan terjadi sesuatu dengan anaknya. Sehingga konsep menghormati ibu itu adalah konsep yang sangat penting begitu dalam konteks budaya atau karakter budaya orang Indonesia. Sehingga di kita itu banyak sekali kosakata yang berkaitan dengan ibu, misalnya ibu kota, ibu jari, gitu ya. Sehingga kosakata ibu ini juga begitu ya menjadi cita rasa hormat kepada yang lebih tua, dan sehingga banyak digunakan gitu ya, dalam berbagai kosakata lainnya. Baik, kemudian di kelas BIPA, di kelas Bahasa Indonesia bagi penutur asing, teks sastra itu selain dibaca bersama, begitu ya, diketahui isinya, begitu, siapa tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana ceritanya, juga dimaknai, karena mereka berasal dari perspektif budaya yang berbeda. Kejadian dalam cerita Malin Kundang tadi, misalnya sosok Malin Kundang itu yang dalam cerita kita, teks bahasa kita yang mengatakan Malin Kundang dikutuk menjadi batu gitu oleh ibunya ya, ini menjadi sesuatu yang layak untuk membuka ruang dialog antara pembelajar dan antara guru dengan siswa, atau untuk guru dengan pembelajar di kelas MIPA. Mengapa? Karena perspektif latar belakang budaya mereka itu beragam, dan belum tentu mereka itu bisa menerima teks itu dengan mudah gitu ya, terutama untuk pembelajar yang latar belakangnya dari barat. Ketika ada kata kutukan menjadi batu begitu ya, itu konsepnya seperti apa sebetulnya. Ketika ada hal-hal yang perlu ruang dialogis, kelas BIPA itu bisa menjadi ruang yang sangat baik untuk diplomasi bahasa dan diplomasi budaya Indonesia di sana, gitu ya. Sehingga di kelas MIPA itu cerita bukan hanya sebagai hiburan, tetapi cerita juga bisa dimaknai sebagai sarana untuk memberikan mentransfer budaya kepada pembelajar. Jadi cerita
itu dimaknai, lalu bisa jadi dibandingkan dalam konteks pembelajar yang beragam. Pembelajar dari wilayah Asia Tenggara, mungkin karena kesamaan latar belakang budaya, ada beberapa yang mirip, begitu itu bisa jadi membandingkan dengan budaya yang juga sama. Begitu juga dengan pembelajar MIPA yang dengan latar belakang beragam. Kasus pada cerita Sangkuriang itu cerita yang sangat panjang, sebagaimana yang Prof ketahui, begitu ya. Jadi di kelas MIPA cerita itu selain dideskripsikan bersama, ditelaah secara lateral, juga bisa dimaknai, begitu. Kemudian dibandingkan dengan konteks budaya mereka yang beragam, gitu ya. Sehingga ini saya coret-coret, begitu ya. Apa strategi atau model yang bisa digunakan untuk kelas MIPA yang dikaitkan dengan teks sastra. Saya baru menelaah dengan cerita rakyat, gitu ya, karena cerita rakyat itu teks yang fleksibel, teks yang bisa dihantarkan dari semua level, begitu ya. Sementara untuk teks seperti puisi itu agak sulit, sehingga itu baru dihantarkan di MIPA mahir, gitu ya. Dari MIPA dasar sampai MIPA itu sudah mulai bisa diperkenalkan teks folklore. Awali dengan memahami cerita, alur, tokoh, konteks tadi, kemudian fokus pada dasar makna lateral dulu, begitu. Kemudian setelah itu pembelajar bisa diajak untuk menafsirkan simbol dan nilai budaya. Contoh di Malin Kundang ada perahu, begitu ya, ada laut, ada ombak, yang menandakan, melambangkan bangsa kita ini bangsa yang berhari, gitu ya. Kemudian mengapa dikutuknya jadi batu, begitu ya? Mengapa kemudian ada kata kutukan itu juga merupakan simbol, gitu ya, simbol atas ketidakbolehannya, saking tidak bolehnya yang namanya seorang anak itu melukai hati ibunya, karena kata-kata ibu adalah mantra tadi. Sehingga ada fokus perspektif yang bisa dimaknai secara mendalam di sini dalam konteks sebagai pembelajar asing. Kemudian baru setelah itu ada transformasi antar budaya. Jadi bagaimana guru atau pengajar mengajak pembelajar MIPA itu untuk merefleksi dirinya dan mengubah perspektif mereka terhadap konteks yang ada. Ini karena teks sastra tadi tidak bisa dimaknai satu arah, sehingga perlu ruang dialogis. Pembelajar perlu membandingkan dengan konteks budaya mereka perlu menyampaikan unek-unek atau mungkin mengapa Malin Kundang sampai tidak mengakui ibunya. Mungkin karena tadi ada ruang dialog, gengsi, jadi OKB, begitu ya, dan ini adalah perilaku humanis, begitu, manusia, kan, seperti itu. Jadi tidak ada konteks, sebetulnya tidak ada konteks. Jadi ada sebuah konsep dari pemikiran sederhana bahwa cerita itu ketika disampaikan kepada pembelajar asing yang punya perspektif budaya yang beragam, nah itu selain dimaknai juga dibandingkan dengan perspektif yang beragam, gitu ya. Sehingga ada ruang dialog antara guru atau pengajar dengan pembelajar dan antara pembelajar dengan pembelajar. Tujuannya supaya mereka merefleksi, ada perspektif yang berubah, begitu ya, ada muncul empati dan muncul sikap antar budaya. Nah, dalam konteks ini, sehingga dalam konteks ini kemudian ada suatu upaya dari pembelajaran MIPA yang pada akhirnya itu mengharapkan ada konteks pembelajaran antar budaya yang ditekankan gitu kepada pembelajar asing dalam konteks pedagoginya ataupun dalam konteks lainnya. Gitu. Hal ini akan berkaitan dengan tindak lanjut yang disampaikan. Pembelajaran atau metode strategi pembelajaran MIPA ini sudah banyak yang mengkaji, bahkan ada program studi. Kita alhamdulillah sekarang ada 2 program studi MIPA di Indonesia. Yang pertama lahir itu di UPI, yang kedua itu di UM, begitu ya.
model-model pembelajaran itu ada. Gitu ya. Lalu apakah sudah diterapkan? Gitu ya. Ini kan permasalahan ke depan. Ternyata konteks yang dibutuhkan hari ini, gitu ya, ternyata kita itu kekurangan mediator budaya. Pengajar MIPA itu banyak, tadi ya. Kemudian pembelajar MIPA itu terus berkembang, gitu ya. Tetapi pembelajar MIPA yang memahami tentang pedagogi antar budaya ini yang mungkin perlu ditingkatkan, ya, perlu dikhususkan. Jadi kita kekurangan mediator budaya untuk menanamkan atau untuk mengajak atau untuk memberikan penanaman kepada pembelajar asing tentang konsep antar budaya ini. Permintaannya tinggi, gitu ya. Permintaannya tinggi, tetapi kesiapannya belum berata. Lalu siapa yang akan mengajarkan bahasa Indonesia ke dunia ini? Gitu ya. Sesungguhnya seharusnya adalah mereka yang paham tentang bagaimana mengajarkan pedagogi antar budaya, pedagogi bahasa Indonesia antar budaya, yang berwawasan global, tentu saja yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, dan karena mereka akan menjadi duta bahasa, kemudian S2 berpikir global, kemudian berbudaya Indonesia dan berkarya untuk dunia. Ini loh, karena menjadi guru BIPA itu tidak bisa hanya mengajarkan grammar tadi, hanya mengajarkan bahasa, hanya supaya pembelajarnya itu bisa berkomunikasi dasar, tidak. Tetapi pembelajar MIPA itu harus diajarkan sesuatu yang lebih mendalam gitu, daripada itu. Karena apa? Karena juga pengajar MIPA itu akan menjadi wajah Indonesia di dunia. Harus yang menginspirasi dunia, menjembatani budaya, berbahasa Indonesianya baik, gitu ya. Lalu bisa membangun persahabatan. Dan ini diperlukan kompetensi yang sangat khusus kan mengenai hal ini. Dan ini yang belum belum diolah dalam pelatihan BIPA yang ada, dan juga mungkin di prodi kami ini juga sedang terus-menerus digodok begitu ya, dilahirkan magister-magister yang memang memiliki kompetensi ini. Mengapa begitu ya? Karena kan urgen sekali, karena tadi bahasa Indonesia akan mendunia, bahasa Indonesia akan mengglobal. Sementara bahasa itu adalah kunci diplomasi yang akan diberikan, gitu, jadikan sarana, yang akan dijadikan jembatan untuk menghubungkan bangsa, budaya, dan masa depan. Bagaimana itu bisa terjadi jika tidak dibangun, begitu ya, konteks siapa yang akan menjadi dutanya itu. Kemudian risiko jika pengajar BIPA itu tidak mengajarkan bahasa Indonesia antar budaya, maka bisa jadi dangkal, hanya mengajarkan hanya sekadar bahasa, sekadar jago ngomong begitu ya, tanpa tahu makna di balik itu. Kemudian bias begitu ya, bisa jadi terjadi gegar budaya atau kesalahpahaman yang pada akhirnya pembelajar BIPA itu jadi benci gitu, dengan Indonesia. Itu yang paling parah. Tapi yang bisa jadi mereka membawa jarak dengan Indonesia. Baik, dan ini adalah sebetulnya strategi yang dilakukan oleh siapa begitu ya, strategi ini tugas siapa? Tugas semua pihak gitu ya. Tugas semua pihak. Baik itu akademisi, baik itu pemerintah, baik itu juga masyarakatnya sendiri. Prodi BIPA salah satunya sebagai investasi yang didirikan gitu ya, tetapi juga pemerintah juga perlu untuk memperkuat dari segi yang lainnya gitu ya. Masyarakat Indonesia juga perlu mencintai bahasa Indonesianya dulu, karena tantangan untuk menjadi global itu tadi adalah bangsa Indonesianya sadar tidak, atau cinta tidak, atau menggunakan tidak bahasa Indonesianya sesuai dengan konteksnya. Ini juga tantangan. Bagaimana cara menyiapkannya? Realitas kepedagogi. Jadi karena mungkin karena saya latar belakangnya pendidikan gitu, guru, gitu, maka
dari realitas tantangan global yang ada, maka diperbaiki konteks pedagogi pengajaran BIPA. Gitu ya. Tidak hanya secara kuantitas, kesuksesan BIPA itu bukan karena jumlah pembelajarnya itu banyak, begitu ya, tetapi juga dari kualitas pengajaran, gitu ya. Yang tadinya hanya mengajarkan bahasa tanpa dikaitkan dengan konteks antar budaya, maka pemahaman yang lebih mendasar itu penting. Salah satunya lewat sastra. Ya, sastra ini bisa menjadi jembatan rasa, jembatan pemerkaya bahasa, begitu ya. Juga lewat film, lewat apapun itu yang kemudian itu bisa ditampilkan sebagai peningkat kualitas pedagogis sehingga ada pemahaman antar budaya yang bisa dimaknai oleh pengajar BIPA. Dampaknya apa? Semoga saja pembelajaran BIPA yang reflektif, tadi ya, yang ada proses dialogis antar budaya, antar guru, pembelajar, begitu ya. Teks-teks dialog itu tidak hanya sekadar bertanya dialog-dialog normatif biasa, tetapi juga mengandung unsur informasi saja, mungkinnya makna budaya di baliknya, gitu ya, sehingga muncul empati dan adaptif. Yang sangat sederhana, orang Indonesia itu rasa sayang orang dewasa kepada yang lebih muda di Indonesia itu kadang-kadang tidak diungkapkan dengan aku mencintaimu, tetapi lebih banyak diungkapkan dengan pertanyaan sudah makan apa belum, gitu ya. Lalu kemudian ketika ditangkap itu oleh orang asing yang hanya memaknai sudah makan belum itu artinya ini pertanyaan masalah makan makanan, begitu ya, maka sebetulnya itu konteks yang mungkin perlu dijelaskan bahwa orang Indonesia itu bertanya sudah makan apa belum itu konteksnya perhatian, konteksnya kasih sayang. Sehingga ada pembelajar asing yang bertemu dengan saya selalu bertanya sudah makan belum? Dia bertemu lagi dengan dosen lain, kemudian ditanya lagi sudah makan apa belum? Sehingga konteks yang dia pikirkan, saya sedang diet ibu, saya tidak makan, gitu ya. Tetapi konteks yang harus dihadapinya, oh ternyata banyak sekali yang perhatian. Berapa? Sudah menikah apa belum? Itu kan konteks pertanyaan keakraban yang lahir dari budaya Indonesia yang kemudian jangankan orang asing ya, anak-anak sekarang juga tidak suka mendapatkan pertanyaan itu. Nah ini juga konteks yang kemudian muncul dari konteks Indonesia, gitu ya. Baru lewat depan rumah, kemudian ditanyanya kan bukan apa kabar, tapi mampir, gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika berpisah, orang Indonesia tidak berkata dalam terjemahan, semoga hari Anda menyenangkan, semoga senang bertemu dengan Anda. Orang Indonesia tidak berkata seperti itu. Kita sering mengatakan hati-hati di jalan, seperti lagunya Tulus gitu ya, atau dadah begitu ya. Dan bentuk perhatian yang mungkin secara verbal ketika disampaikan itu tidak memiliki makna yang lateral. Nah, ini ketika disampaikan dalam konteks pembelajaran BIPA antar budaya, maka ada konteks reflektifnya sehingga muncul empati. Oh, ternyata orang Indonesia itu orang yang perhatian, gitu ya, orang yang ramah. Dan itu mereka akan mudah untuk beradaptasi dengan konteks Indonesia yang sebenarnya. Mereka mudah melokal, gitu ya. Kemudian tutup saja ya dengan sedikit pantun. Bukan sekadar huruf dan suara, bahasa hidup dalam manusia, mengajarkannya berarti mengajarkannya berarti menjaga makna, menghidupkan pengalaman yang nyata. Sastra, terima kasih. Sastra hadir membuka jendela, menyingkap dunia yang tak kasat mata. Di sanalah kita belajar membaca makna dunia dengan jiwa. Cantik. Terima kasih Ibu, Prof. Semuanya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sisa yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditambahkan kita diskusikan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci, luar biasa ya. Apa yang disampaikan itu sebagai salah satu bentuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Ya, semuanya ini kita pun menginginkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan juga menjadi bahasa resmi di forum global.
Nah, selama ini sampai saat ini kan bahasa Indonesia masih ditetapkan sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO ya, pada 20 November 2023. Nah, langkah ini sama-sama kita perkuat bersama, salah satunya yang melalui program BIPA, ada diplomasi budaya tadi disampaikan oleh Bu Suci yang dengan luar biasa menceritakan bagaimana cinta rakyat. Saya juga nanti ingin bertanya di Bu Suci dengan kasus-kasus Banyuwangi begitu ya, dan juga pengajaran di berbagai negara tentang bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu ke narasumber yang kedua, Ibu Umilia, sastra sebagai ekspresi dalam ruang digital. Disilahkan Ibu, 15 Baik, menit ya. baik, terima kasih. Nah, semoga bisa memenuhi 15 menitnya. Ya. Saya share screen dulu. Saya akan mempresentasikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan sastra sebagai ekspresi dalam ruang digital. Jadi memang beberapa tahun belakangan ini perhatian saya untuk meneliti tentang ruang digital itu cukup cukup tinggi begitu ya. Saya banyak mempergunakan ruang digital ini sebagai sebagai bagian dari penelitian saya. Jadi di sini saya ingin berbagi saja beberapa hasil dari penelitian saya. Eh, Sastra sebagai ekspresi ini eh, saya selalu memahamkan pada diri saya bahwa karya sastra itu merupakan ujaran dari penciptanya. Jadi karena pencipta itu memiliki segudang ide yang memang ingin disampaikan melalui karyanya, maka karya sastra ini menjadi bahasa pengungkap begitu. Sehingga dalam hal ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya eh, bahasa itu bisa terrealisasi dalam banyak bentuk gitu ya. Sebenarnya tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk simbol, bisa sinyal dan lain sebagainya. Seperti kalau dulu mungkin ketika saya eh, masih kuliah S1 gitu ya, di sastra itu ada sistem sastra canon gitu ya, yang bisa yang bisa eh, apa eh, diteliti itu hanya novel dengan apa eh, karya dari penulis-penulis tertentu gitu kan. Tidak semuanya bisa dikaji karena dikatakan oh itu sastra picisan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini cukup luas karena kita melihat karya itu sebagai sebuah bahasa begitu. Nah, di satu sisi bahwa karya yang muncul sebelumnya, Prof. Masih belum berpindah, Prof. Mas, oke. Ya. Karya yang muncul itu juga kita bisa melihat kalau itu terkategori dalam karya sastra itu pasti mempergunakan secondary modeling system. Jadi sistem sistem bahasa tingkat kedua di mana apa yang ingin disampaikan itu selalu memiliki makna di baliknya seperti itu. Nah, selain itu juga dalam proses penciptaan karya itu si pencipta itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya jiwa zaman gitu ya. Atau kalau ateu mengatakan karya tidak akan muncul itu dari kekosongan budaya. Pasti ada pengaruh budaya yang menyertainya gitu. Nah, di era teknologi yang sekarang ini, maka media digital ini menjadi sarana media ekspresi yang sebenarnya nyata, yang bahkan bisa dikatakan menjadi budaya populer bagi masyarakat Indonesia. Nah, hal yang menarik di sini kita bisa saya mendudukkan itu dalam dua dua kategori penelitian, bisa dalam konteks penciptaan, bisa juga dalam konteks pengkonsumsian gitu. Dan ini banyak
sudah banyak muncul penelitian-penelitian untuk yang berbasis sastra, seni maupun budaya. Next. Kita masuk dalam konteks produksi kultural Pierre Bourdieu ya. Sebenarnya cukup menarik untuk membahas tentang Pierre Bourdieu ini karena sebenarnya produksi budaya ini merupakan aktivitas produksi yang memungkinkan untuk memunculkan suatu konstruksi pemikiran dengan model yang substansialis, yang lebih mengedepankan interaksi sebenarnya individu dan maupun antar individu dalam sebuah tatanan hubungan struktural. Jadi bukan hanya melihat pada karyanya, tapi juga melihat pada posisi-posisi. Kalau kita mau melihat teori Bourdieu itu ada arena kontestasi di situ yang kemudian bagaimana si pencipta itu menciptakan karya sekaligus dia berkompetisi untuk mendapatkan posisi tertentu di tengah masyarakat. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Nah, satu sisi keberadaan karya sastra itu juga tidak terlepas dari keberadaan penghasil karyanya itu sendiri atau kalau Bourdieu menyebutnya sebagai agen gitu ya. Nah, habitus ini masuk ke dalam ranah ketidaksadaran. Jadi setiap orang memiliki pengetahuan yang ketika itu kita berkarya itu akan muncul sebagai ranah ketidaksadaran gitu. Itu akan muncul sebagai pengetahuan yang akan kita bawa dan membentuk karya yang memang sedang kita produksi begitu. Di sini juga kita menyadari dalam posisi kita berproduksi itu ada bidang yang merupakan sebuah struktur sistem posisi sosial yang mendefinisikan dan memaparkan situasi agen yang ada di dalamnya. Bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengakses modal, gitu. Bagaimana dia bisa mengolah. Ini juga menjadi bagian dari bahasan dalam Pierre Bourdieu. Nah, terdapat 4 modal di sini, ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal budaya, dan juga modal simbolik. Bagaimana kita memiliki background pendidikan itu juga akan berpengaruh. Apakah kita ini orang etnis Jawa atau etnis Sunda itu juga nanti akan berpengaruh dalam karya-karya yang kadang kita munculkan sebagai sebuah bentuk praktik gitu, praktik budaya. Nah, agen-agen itu terdefinisi berdasarkan partisipasi mereka sebagai sebuah produk budaya dalam pengelolaan tema dan masalah. Sebenarnya setiap karena tadi saya sudah mengatakan bahwa sebuah karya itu tidak akan muncul dari kekosongan budaya. Ada selalu gesekan yang muncul dalam dinamika kehidupannya yang itu kemudian bisa menjadi sumber penciptaan gitu. Apa yang memang sebenarnya ingin diwujudkan terwujud dalam kehidupan nyata itu dimunculkan melalui karya-karya gitu. Nah, di sini juga dengan penyampaian gagasan tersebut ada upaya untuk mengubah persepsi gitu ya, ada mengubah persepsi masyarakat sehingga dengan perubahan persepsi itu akan diharapkan ada legitimasi yang bisa didapatkan. Nah, representasi ini memaparkan persepsi atas situasi dan strategi yang ditimbulkan sebagai sebuah respon terhadap situasi yang ada. Nah, bahasa ini menjadi instrumen pengetahuan dan komunikasi berupa struktur simbolis yang dapat mempergunakan kekuatan penataan bahasa dengan menstrukturisasi strukturnya. Jadi memang ada kekuatan simbolis yang kemudian bermain dalam karya yang diciptakan tersebut. Next. Nah, ini saya contoh yang mungkin bisa saya munculkan ini salah satu bagian dari disertasi saya juga ketika kita melihat bagaimana penerapan produksi film indie cinta ya ini ya. Ini 2 gambar yang berturutan sebenarnya yang bergerak gitu. Ada kubah, kalau di dalam gambar tersebut bisa dilihat ada kubah dan ada lampion. Di sini visual kubah itu diikuti dengan gerak kamera menuju visual lampion sehingga di situ juga memunculkan adanya suara azan yang bergema di lingkup pecinan. Kita bisa tahu bagaimana masyarakat Tionghoa di era Orde Baru itu mengalami diskriminasi sehingga melalui film ini pencipta atau sineas itu ingin memunculkan bahwa
permasalahan masyarakat Tionghoa itu sebenarnya bukan satu-satunya terkait dengan masalah ras, tetapi juga menjadi masalah yang berlapis ketika ditambah lagi dengan perbedaan agama dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dari judulnya saja sudah cukup menarik sebenarnya, kata cinta gitu kan, tapi T-nya dibuat kecil gitu ya. Jadi kalau mau dilihat yang kapital itu menjadi Cina gitu kan. Cina yang selalu ditegas-tegaskan, Mbak. Karena ini cerita tentang dua orang yang saling jatuh cinta tapi akhirnya tidak bersatu dalam pernikahan karena itu tadi perbedaan ras, perbedaan agama gitu. Next. Nah, ini juga yang muncul dalam film Sugiyarti Halim karya Aryani Darmawan ketika muncul kemudian simbol-simbol terkait dengan identitas gitu ya, bahwa produksi atas tanda yang mengkonstruksi wacana identitas ini dipergunakan untuk menggambarkan fakta-fakta sosial yang terbentuk di tengah masyarakat sekaligus juga membentuk atau mengkonstruksi harapan atas identitas ideal yang menurut agen ini menjadi bagian dari pengakuan atau penerimaan. Jadi ketika orang Tionghoa diminta untuk mengindonesiakan namanya, kemudian mereka berbondong-bondong mengindonesiakan nama dengan nama yang sama, malah disitulah kemudian mempertegas kecinaan mereka begitu. Atau kalau di dalam film Letter of Unprotected Memories dan Cinta tadi, KTP itu menjadi salah satu simbol yang dimunculkan karena di simbol tersebut, di KTP tersebut yang dimiliki oleh orang Tionghoa itu disitulah ada penanda kode bahwa mereka adalah orang Tionghoa. Jadi KTP-nya bentuknya sama, tetapi tetap saja di situ ada kode yang dimunculkan gitu ya. Jadi ada simbol-simbol identitas yang sebenarnya ingin didobrak oleh mereka. Nah, ketika para sinias ini mengambil jalur indie untuk berproduksi, ini pada akhirnya apalagi dengan regulasi politik yang kemudian juga berubah setelah pasca reformasi begitu ya. Ini kemudian mengubah persepsi masyarakat bahwa oh iya ternyata banyak sekali diskriminasi yang ditemui oleh masyarakat Tionghoa sehingga masyarakat kemudian mulai berubah, bergeser persepsinya. Salah satu legitimasi yang bisa diperoleh ketika kemudian beberapa film terkait dengan kehidupan masyarakat Tionghoa seperti Cek Toko Sebelah yang disutradarai juga oleh Ernest Prakasa yang seorang Tionghoa juga ini memenangkan 6 piala dalam IBOMA gitu ya. Nah, ini ada termasuk sebagai film yang terbaik gitu. Yang tadinya film-film tentang Tionghoa itu satu hanya sebagai tempelan, kalau tidak itu sebagai film ideologi yang titipan pemerintah apa pesannya gitu, semacam itu. Jadi disinilah kemudian penanda legitimasi bahwa terjadi pergeseran persepsi, pergeseran penerimaan terhadap masyarakat Tionghoa itu mulai muncul. Nah, sekarang saya ingin melihat juga bagaimana dengan konsep pengkonsumsian. Ini ternyata juga menarik ketika kita mempelajari teorinya Baudrillard gitu ya, bahwa dalam sebuah produksi itu ada tatanan produksi dan tatanan konsumsi. Nah, di sini produksi atau produk itu atau komoditas itu tidak hanya dilihat dalam konteks kegunaan, tapi kemudian bagaimana itu membawa nilai atau makna untuk eksistensi bagi masyarakat penggunanya gitu. Nah, ini ada permaknaan yang dikaitkan dengan relasi atas keseluruhan sistem komoditas dan tanda, bukan pada hal yang digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sendiri dilihat sebagai masyarakat pertumbuhan. Masyarakat pertumbuhan dalam hal ini itu bukan kemudian ketika mereka mampu mengkonsumsi suatu komoditas, tapi pertumbuhan di sini bagaimana mereka bisa menjelaskan peta kemampuan untuk memproduksi kemakmuran tersebut, jadi menunjukkan kemampuan mereka mempergunakan komoditas, sekaligus juga di situ ada kemiskinan yang sebenarnya mengikuti begitu. Jadi ada dua rel yang sebenarnya tetap terbangun gitu ya. Nah, Baudrillard menjelaskan adanya pertentangan yang mengarahkan pada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistematis. Karena ada tuntutan pemenuhan kebutuhan
yang dilakukan sebagai bentuk pemborosan sebenarnya lebih mengarahnya ke arah sana. Jadi daripada melihat sebagai sebuah kegunaan, sebenarnya itu hanya sebagai bentuk eksistensi masyarakat bahwa saya mampu loh gitu, semacam itu untuk mengkonsumsi komoditas tersebut. Nah, ini bisa kita melihat sebagai sebuah melihat komoditas dalam bentuk karya juga. Gervasi dia mengatakan bahwa pilihan pemenuhan atas kebutuhan tersebut tidak dibuat secara kebetulan, tetapi terkontrol secara sosial karena menggambarkan bagaimana model masyarakatnya. Jadi dari pengkonsumsian tersebut, aktivitas konsumsi tersebut, ini bisa dilihat pilihan-pilihan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pada akhirnya melihat sebenarnya cara pandang masyarakat atau sistem nilai yang dipakai oleh masyarakat itu seperti apa. Ini yang dikaitkan dengan Baudrillard. Jadi konstruksi tersebut menyebabkan adanya optimali produksi yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan juga dengan sistem nilai yang dipakai oleh masyarakatnya. Nah, next. Nah, ini ketika saya mempergunakan teori masyarakat konsumsi Baudrillard ini saya pergunakan untuk melihat produksi podcast horor ketika masa pandemi begitu ya. Jadi mereka kemudian um, apa berusaha membuat pola begitu dari mereka berhadapan seolah mereka sedang bercerita dan kemudian disut atau mereka mendatangkan narasumber sampai kemudian mereka bercerita. Ini salah satunya yang saya lihat di podcast Kembara Sunyi gitu ya. Jadi ada memang konsepnya adalah storytelling di sini, jadi mendongeng gitu ya. Ketika podcast horor ini banyak berkembang di YouTube pada saat era pandemi, ini sebenarnya ketakutan masyarakat dalam menghadapi uh, COVID-19 pada saat itu kemudian ditekan dengan kehadiran podcast-podcast horor yang sebenarnya materinya menakutkan bagi masyarakat, tapi karena dikemas sebagai suatu hiburan dan itu bisa menekan kekhawatiran masyarakat sendiri terhadap kekhawatiran terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Nah, kemudian hal mistis yang mulanya dinilai sebagai hal yang tidak masuk akal, kampungan, pembodohan, tetapi ketika itu dimasuki dengan internet, media teknologi digital, kuota dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat menjadikan itu tidak lagi sebagai suatu hal yang pembodohan, tidak melihat itu sebagai nilai pembodohan, tetapi melihat itu sebagai suatu modernitas. Bahkan ini kalau melihat channelnya Ghost Ranger Indonesia mungkin sampai saat ini juga masih bisa dirunut begitu ya, bisa dilihat. Itu mereka menggunakan alat-alat untuk membuktikan bahwa terjadi aktivitas mistis dalam penelusurannya. Ini mempergunakan alat teknologi memang yang itu konon katanya mereka beli di luar negeri dengan harga yang fantastis juga begitu ya. Nah ini kemudian dari industri podcast horor tersebut mereka itu menggunakan konsep kolaborasi. Jadi dengan berkolaborasi antar channel itu mereka akan sharing followers, biasanya seperti sharing subscribers. Karena kemudian dia merunut subscribers atau follower itu para penonton ini kemudian merunut oh cerita apa berikutnya dari channel sebelah begitu dan itu berkembang. Disitulah kemudian muncul sebagai sebuah industri podcast horor begitu ya. Nah, ini yang ketiga, ini penelitian ketiga ini terkait bagaimana sebuah produksi itu kemudian menjadi respon konsumsi media digital. Jadi saya di sini waktu itu mengkaji tentang lagu kota karya diri gitu ya. Di sini penggunaan media sosial sebagai pemenuhan kebutuhan eksistensi telah melekat pada kehidupan masyarakat modern. Jadi Habitus kemudian membangun eksistensi melalui aktivitas kreatif. Mereka menggunakan setelah mereka itu menikmati, mereka kemudian melakukan produksi turunan
Nah, ini aktivitas kreatif yang kemudian berkembang. Yang tadinya orang tuh hanya melihat, oh ya nonton film ya sudah, kemudian itu paling hanya menginspirasi. Tapi kalau di sini tidak, ini menjadi turunan-turunan. Nanti bisa dilihat bentuk turunan-turunan dari satu karya gitu ya. Nah, ini versi video klip versi video gitu ya, yang lengkap full full lagu gitu. Kemudian setahun berikutnya, nah ini karya animasi tapi dia lebih menekankan pada lirik karena memang liriknya agak sulit gitu ya kalau dihafalkan gitu. Jadi ini mengadopsi penanda saja karena tadi di yang versi lirik tadi mempergunakan apa payung dan dalam posisi hujan di sini kemudian payung itu menjadi simbol gitu, jadi penanda yang itu memiliki relasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang memunculkan ini bentuk baru soundtrack kemudian dikonsep dengan drama. Jadi ada dialognya yang kemudian ditambahkan tidak oleh si eh, penyanyi dan krunya, tapi oleh masyarakat. Masyarakat kemudian memproduksi drama begitu. Dan di sini lebih jelas ketika ini lagu kota ini kan menceritakan bagaimana sepasang kekasih yang kemudian terpisah begitu. Kalau di lagu itu tidak jelas terpisahnya karena apa? Karena permasalahan, karena berjauhan kota dan lain sebagainya. Kalau di sini jelas karena itu meninggal gitu ya salah satunya. Kemudian juga ada yang bentuknya soundtrack visual statis ini dengan lirik. Jadi tetap statis, tetap dengan kemuraman seperti yang tadi di video pertama terlihat gelap gitu ya. Tapi yang berjalan hanya liriknya. Nah, ini ada juga yang short content gitu ya, yang biasa sering diambil oleh masyarakat untuk dipajang di status itu. Ada yang kota, ada yang hutan gitu dengan kesuramannya, tapi ada juga yang memunculkan itu tadi gunung dengan warna kuning itu kan warna kuningnya bisa mengambil dari penanda payung tadi ya. Ini juga menjadi apa produksi-produksi turunan yang banyak muncul hanya dari satu karya lagu. Di sini sastra dalam relasi teks dan konteks. Oh ini tadi sudah ini sebenarnya tadi di awal ya bahwa ini ada kematian kanonik yang kemudian tidak tidak sekarang sudah tidak lagi semuanya itu hanya dalam bentuk tulisan tapi kita bisa melihat dari banyak 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 versi begitu untuk melihat sastra itu sebenarnya luas sekarang gitu ya dari kita bisa melihat ada musik ada lukisan tadi orang menyimpulkan sudah bukan lagi walaupun itu musik tapi bukan hanya bunyi tetapi juga dialog kemudian juga ada warna kuning itu kemudian menandakan walaupun dalam kesuraman tapi karena dia perasaan rindu itu membuahkan tetap rasa bahagia ada sedikit bahagia yang tetap tertinggal gitu dan dimunculkan dengan warna kuning demikian terima kasih. Terima kasih Bu Umi, hal menarik ya. Ini adalah sebuah riset. Berapa tahun ini Bu Umi? Dari 2018 sampai terakhir 3 tahun. 2022 ya lebih. Iya, lebih ya. Jadi bagaimana sastra tidak hanya sebagai bentuk tulisan saja ya, tapi juga bisa eh, mengarah pada ruang digital dan ini juga banyak bentuk turunannya. Tentu saja berkaitan dengan ekonomi kreatif, industri kreatif. Nah, nanti kita bisa berdiskusi secara panjang dan tuntas. Untuk selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, Ibu Ida Ayu Laksmitasari. 15 menit ya, Ibu. Baik, Prof. Silakan. Baik, selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam ruang virtual ini. Terima kasih saya ucapkan undangannya dari CSI di dialog virtual ke-42 ini. Eh, jadi saya ingin sedikit berbagi dengan mengenai sastra Jepang ya, Prof. Kalau tadi Ya. mungkin secara general sastra Indonesia, saya juga mengundang beberapa mahasiswa mungkin untuk mendengarkan nanti bagaimana sastra Jepang dilihat dari Kyoto dan gastronominya, begitu. Baik, saya akan membagikan share screen terlebih dahulu. Di sini, perkenalkan, saya Ida Ayu Laksmitasari dari Prodi Sastra Jepang
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Hari ini dengan tema bahasa sebagai tubuh dan sastra sebagai ekspresi, saya ingin membagi pengalaman ketika menonton serial The Makanai Cooking for the Maiko. Eh, House, yaitu kehangatan dapur di balik tradisi Kyoto. Ya, serial utama The Maiko dan Makanai. Tokoh utamanya ini adalah Kyo dan Sumire, seperti itu. Jadi Kyo itu adalah tukang masak, ya, juru masak rumah, dan Maiko itu yang sebelah kanan adalah Sumire, yang calon geisha yang sedang menjalani pelatihan. Jadi serial ini menghadirkan kisah sederhana namun penuh makna tentang kehidupan di balik dunia Maiko di Kyoto. Jadi lokasinya ini di Kyoto. Maiko adalah calon geisha yang sedang menjalani pelatihan. Serial ini tidak hanya menampilkan budaya tradisional Jepang, tetapi juga menyuguhkan kehangatan, persahabatan, cinta melalui makanan rumahan yang disutradari oleh Hirokazu Koreeda. Cerita berpusat pada dua remaja dari Aomori, yaitu Kyo dan Sumire yang datang ke Kyoto dengan mimpi menjadi Maiko, yang tadi calon geisha yang sedang menjalani pelatihan. Di Jepang, khususnya di Kyoto, tradisi Maiko masih dijaga dengan ketat. Mereka tinggal di sebuah rumah yang bernama Okiya, tempat para Maiko belajar seni tari, musik, etika, dan berbagai keterampilan tradisional lainnya. Namun perjalanan Kyo, tokoh yang di sebelah kiri ini, tidak berjalan sesuai harapan. Ia dianggap tidak memiliki bakat untuk menjadi Maiko. Jadi alih-alih pulang, ia justru menemukan peran baru sebagai Makanai, yaitu juru masak rumah tangga yang menyiapkan makanan sehari-hari bagi para Maiko. Dalam serial ini, makanan bukan sekedar kebutuhan, melainkan bentuk komunikasi dan perhatian. Setiap hidangan yang dimasak Kyo mencerminkan kondisi emosional penghuni rumah. Ketika seorang lelah, sedih atau bahagia, makanan yang disajikan selalu menyesuaikan dengan suasana hati tersebut. Kyo memasak hidangan sederhana seperti sup miso, nasi hangat, omelet Jepang, hingga kari rumahan. Tidak ada teknik memasak yang rumit, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya istimewa. Jadi penonton di sini diajak untuk memahami bahwa makanan rumahan memiliki kekuatan untuk menyatukan orang, mengobati rindu, dan menciptakan rasa aman. Serial ini juga memberikan gambaran autentik tentang kehidupan Maiko. Jadi berbeda dengan stereotip yang sering dimuncul, Maiko digambarkan sebagai remaja yang menjalani kehidupan disiplin, penuh latihan dan pengorbanan. Mereka tidak hanya belajar seni, tetapi juga bagaimana menjadi pribadi yang anggun dan beretika. Di sisi lain, peran Makanai atau eh, yang di sebelah kiri yang tukang masak itu, yaitu Kyo, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kontribusi penting meskipun tidak selalu terlihat di permukaan. Kyo mungkin tidak tampil di panggung seperti Sumire, tetapi tanpa dirinya kehidupan di Okiya atau rumah untuk pelatihan Maiko itu tidak akan jalan dengan harmonis. Ya, di sini ada peran perempuan dalam tradisi. The Makanai juga menyoroti peran perempuan dalam menjaga tradisi, baik sebagai Maiko maupun Makanai. Mereka berkontribusi dalam melestarikan budaya Jepang. Kyo maupun Sumire, keduanya menunjukkan bahwa menjadi perempuan tidak harus mengikuti satu standar tertentu, misalnya harus sebagai Maiko begitu. Ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup seperti eh, tokoh satunya lagi yang menjadi Makanai. Kemudian bahasa sebagai tubuh dalam narasi sunyi. Serial The Makanai Cooking for the Maiko House dapat dibaca bukan hanya sebagai kisah tentang kehidupan Maiko di Kyoto, tetapi juga sebagai refleksi mendalam tentang bagaimana bahasa bekerja melalui tubuh. Dalam tema bahasa sebagai tubuh, ekspresi manusia tidak lagi terbatas pada kata-kata, melainkan hadir dalam gestur, kebiasaan, ekspresi, ritme kerja, dan tindakan sehari-hari. Serial ini memperhatikan bahwa tubuh manusia sendiri adalah medium bahasa yang berbicara, menyimpan, dan menyampaikan makna. Ya, dengan pendekatan khas sutradara Hirokazu Koreeda, narasi dibangun melalui keheningan dan detail kecil. Kata-kata seringkali minim, tetapi makna tetap mengalir melalui tindakan para karakter. Disinilah tubuh menjadi teks yang dapat dibaca, dipahami, dan dirasakan.
Kyo, tokoh utama dalam cerita, tidak mengekspresikan dirinya melalui dialog panjang atau pernyataan emosional. Sebaliknya, ia berbicara melalui tubuhnya, melalui tangan yang memotong sayur, gerakan halus saat mengaduk sup, dan perhatian pada setiap hidangan yang ia sajikan. Aktivitas memasak menjadi bentuk bahasa yang hidup. Di dalam konteks ini, tubuh Kyo adalah medium komunikasi. Ia tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menyampaikan perhatian, empati, dan kasih sayang. Bahasa yang hadir di sini bukan bahasa verbal, melainkan bahasa yang lahir dari gerakan tubuh. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi. Tubuh mampu berbicara dengan cara yang lebih jujur dan langsung. Di sini beberapa kosakata yang sering muncul dalam bahasa sebagai tubuh, begitu, antara lain okini. Dalam budaya Maiko, alih-alih mengucapkan arigato gozaimasu yang seperti standar bahasa Jepang, dalam budaya Maiko mengucapkan okini, otonamu shimasu, atau doso yoroshiku onegai shimasu, senang berkenalan dengan Anda. Kemudian pemilihan nama Maiko dari Sumire menjadi Momohana. Jadi ketika dia resmi sudah menjadi Maiko, namanya pun berubah menjadi nama Maiko. Di sini Sumire mendapatkan nama Momohana. Dan cukup banyak kosakata-kosakata pendek yang menunjukkan bahasa sebagai tubuh dalam serial ini. Kemudian, disiplin tubuh dalam tradisi Maiko. Di sisi lain, kehidupan Maiko di Kyoto memperlihatkan bagaimana tubuh dilatih untuk menjadi bahasa budaya. Para Maiko belajar berjalan dengan cara tertentu, menari dengan gerakan yang presisi, dan menjaga ekspresi wajah yang terkendali. Tubuh mereka menjadi representasi dari tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dalam perspektif bahasa sebagai tubuh, Maiko adalah teks budaya yang hidup. Setiap gerakan mereka memiliki makna simbolik yang dapat dibaca oleh orang lain. Cara mereka berjalan, duduk, dan berbicara bukan sekedar kebiasaan, tapi bentuk komunikasi yang mengandung nilai estetika dan etika. Sumire, yang ada di gambar ini, menunjukkan bagaimana tubuh dapat dilatih untuk menyampaikan keindahan dan disiplin. Ia menyesuaikan dirinya dengan tuntutan tradisi, menjadikan tubuhnya sebagai medium ekspresi yang terstruktur. Berbeda dengan Kyo, yang tukang masak tadi, yang ekspresinya lebih spontan, tubuh Sumire adalah bahasa yang dikodifikasi. Salah satu kekuatan utama The Makanai Cooking for the Maiko House adalah penggunaan keheningan. Dalam banyak adegan, tidak ada dialog yang signifikan, tetapi justru disitulah tubuh mengambil alih peran bahasa. Keheningan memberikan ruang bagi gestur untuk berbicara, tatapan mata, posisi tubuh, dan ritme gerakan menjadi elemen utama komunikasi. Penonton diajak untuk membaca tubuh para karakter, memahami emosi mereka tanpa penjelasan verbal. Dalam kajian sastra dan semiotika, hal ini dapat dilihat sebagai pergeseran dari bahasa verbal ke bahasa nonverbal. Tubuh menjadi tanda atau sign yang mengandung makna. Serial ini secara konsisten menunjukkan bahwa makna tidak selalu diucapkan, ia bisa hadir dalam diam. Kemudian kontras ekspresi Kyo dan Sumire. Kyo yang merupakan makanai atau tukang masak, dan Sumire yang merupakan Maiko, mewakili dua bentuk bahasa tubuh yang berbeda. Kyo dengan gerakan sederhana dan natural, sementara Sumire dengan gerakan yang terlatih dan terstruktur. Keduanya sama-sama berbicara melalui tubuh, tetapi dengan cara yang berbeda. Kontras ini memperkaya narasi. Ia menunjukkan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk mengekspresikan diri. Tubuh dapat menjadi bahasa yang bebas maupun terikat, spontan maupun disiplin. Dalam perspektif ini, serial ini mengajak penonton untuk memahami keberagaman ekspresi manusia. Setiap tubuh memiliki bahasanya sendiri yang dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan pilihan hidup. Kemudian, bagaimana sastra sebagai ekspresi? Serial The Makanai Cooking for the Maiko House bukan sekedar tontonan tentang kehidupan Maiko di Kyoto, melainkan sebuah karya yang dapat dibaca sebagai bentuk sastra visual, ekspresi halus tentang kehidupan, emosi, dan makna keberadaan manusia. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh kontemplasi, serial ini menghadirkan pengalaman yang menyerupai membaca karya sastra, tenang, reflektif, dan syarat makna tersirat.
Dalam konteks sastra sebagai ekspresi, kisah Kyo sebagai Makanai, juru masak di rumah Maiko, menjadi medium naratif yang unik. Ia tidak mengekspresikan dirinya melalui kata-kata besar atau konflik dramatis, melainkan melalui tindakan sederhana memasak. Disinilah letak kekuatan utama serial ini, bahwa ekspresi manusia tidak selalu hadir dalam bahasa verbal, tetapi juga dalam gestur, ritme kehidupan, dan hubungan antar individu. Kemudian dapur sebagai ruang narasi. Kyo sebagai karakter utama tidak pernah berbicara panjang lebar tentang perasaannya. Jika dalam sastra tradisional narasi dibangun melalui alur dan dialog, maka dalam The Makanai, dapur menjadi ruang utama penceritaan. Setiap potongan sayur, setiap uap nasi, dan setiap hidangan yang disajikan Kyo adalah metafora dari perasaan yang tidak terucapkan. Dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi ruang batin tempat emosi disampaikan. Pendekatan ini mengingatkan pada gaya penyutradaraan Hirokazu Koreeda yang dikenal dengan mengangkat momen-momen kecil sebagai pusat narasi. Dalam serial ini, ia menggambarkan batasan antara kehidupan sehari-hari dan karya seni, sehingga setiap adegan terasa seperti potongan puisi visual. Ya, Kyo yang tadi tidak pernah berbicara panjang lebar, namun melalui makanan yang ia buat, penonton dapat merasakan kehangatan, kerinduan, bahkan kesedihan yang ia simpan. Di sini makanan sebagai metafora eksistensi. Jadi ada beberapa makanan, kemudian asal dari makanan tersebut, misalnya oyakodong yang ada dalam gambar ini. Oyakodong ini sendiri adalah masakan sederhana yang berarti oya itu ibu, ko itu anak. Jadi makanan ibu dan anak ini maksudnya adalah hidangan ayam dan telur yang diletakkan di atas nasi yang hangat. Kemudian ada fua-fua, itu onomatope menggambarkan tekstur puding yang dibuat oleh Kyo. Kemudian ada aomori ringo. Jadi ringo itu adalah apel, di mana apel yang terkenal di Jepang berasal dari Aomori. Jepang dengan pertaniannya memiliki keunggulan masing-masing dalam serial ini. Selain aomori juga disebutkan beberapa bahan makanan dan dari asal dari daerahnya di mana. Kemudian ada kakimochi. Kakimochi adalah makanan setelah tahun baru yang digoreng dari mochi yang dipajang saat tahun baru. Cara masaknya dengan menggoreng dengan soyu atau garam. Kemudian ada udong. Saat sakit, biasanya budaya Jepang, jika sakit adalah makan bubur, tetapi di Kyoto, di daerah Kyoto, ketika sakit yang dimakan adalah udong yang tidak pekat, seperti itu. Jadi ada budaya makannya juga. Kemudian Hajime Maste Yoroshiku ini diucapkan oleh Kyo ketika membeli makanan, karena menurut dia di mana walaupun membeli di toko yang sama, kemudian daerah yang sama, bisa saja setiap hari rasa makanan itu berubah. Jadi dia mengucapkan Hajime Maste Yoroshiku atau eh, perkenalkan, minta tolong seperti itu kepada bahan masakan yang akan dimasaknya untuk menjaga agar rasanya tidak berubah. Jadi itu yang diucapkan kepada bahan makanannya sebelum memasak. Kemudian makanan sebagai metafora eksistensi. Salah satu elemen paling kuat dalam serial ini adalah penggunaan makanan sebagai metafora. Dalam banyak karya sastra, makanan sering digunakan untuk melambangkan kehidupan, hubungan, dan identitas. Hal yang sama terjadi dalam The Makanai. Setiap hidangan yang dibuat Kyo mencerminkan kondisi emosional penghuni rumah. Makanan menjadi cara untuk merawat, memahami, dan menghubungkan satu sama lain. Dalam konteks ini, memasak bukan sekedar aktivitas domestik, tetapi bentuk ekspresi eksistensial. Kyo menemukan jati dirinya bukan melalui pencapaian besar, tetapi melalui tindakan merawat orang lain. Ini mengingatkan pada konsep dalam sastra eksistensial di mana makna hidup tidak selalu ditemukan dalam ambisi, tetapi dalam hubungan dan tanggung jawab terhadap sesama. Kyoto sebagai latar simbolik.
Latar Kyoto dalam serial ini bukan hanya sekedar lokasi, tetapi simbol dari tradisi, waktu, dan kesinambungan budaya. Kota ini digambarkan dengan nuansa yang tenang, hampir seperti dunia yang terpisah dari modernitas. Dalam sastra, latar sering digunakan sebagai cerminan kondisi batin karakter. Kyoto dengan ritme hidupnya yang lambat dan penuh ritual mencerminkan perjalanan batin Kyo yang juga tenang dan penuh penerimaan. Ia tidak berusaha melawan keadaan, tetapi justru menemukan makna dalam peran yang ia jalani. Jadi, Kyo tidak memaksa untuk menjadi Maeko, dengan menjadi Makanai pun dia sudah sangat bersyukur menemukan jalan hidup yang baru. Keindahan visual Kyoto, jalan sempit, rumah kayu tradisional, dan perubahan musim menambah dimensi estetika yang memperkuat nuansa sastra dalam serial ini. Setiap adegan terasa seperti lukisan yang hidup. Baik, masuk ke simpulan. Melalui lensa bahasa sebagai tubuh, The Makanai Cooking for My House menjadi karya yang kaya makna. Ia menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya terdiri dari kata-kata, tapi juga gerakan, kebiasaan, dan interaksi tubuh dengan dunia. Dengan latar Kyoto yang penuh nuansa, serial ini menghadirkan pengalaman yang mendalam dan reflektif. Kyo dan Sumire menjadi representasi dari dua cara tubuh berbicara, yang satu melalui kehangatan dapur, yang lain melalui keindahan tradisi. Kemudian, melalui lensa sastra sebagai ekspresi, The Makanai Cooking for the Maiko House menawarkan pengalaman yang lebih dari sekedar tontonan. Ia adalah refleksi tentang kehidupan, hubungan, dan cara manusia mengekspresikan diri dalam kesederhanaan. Melalui dapur kecil, persahabatan yang tulus, dan ritme kehidupan yang lambat, serial ini mengajarkan bahwa ekspresi tidak selalu hadir dalam kata-kata besar, terkadang dia hadir dalam semangkuk makanan hangat, dalam kesunyian yang penuh makna, dan dalam penerimaan terhadap diri sendiri. Dengan sentuhan khas Hirokazu Kore Eda dan latar Kyoto yang puitis, The Makanai menjadi karya yang layak dipahami sebagai satu sastra visual, sebuah ekspresi halus tentang apa artinya menjadi manusia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Prof. Novi. Ya, terima kasih Bu Laksmita, luar biasa ya. Ini kita komplek, kemudian holistik, semuanya disampaikan dengan lengkap dan jelas. Apalagi kita bisa melihat dua budaya, begitu ya. Kita nanti, saya juga ingin bertanya bagaimana nanti masakan, katakanlah masakan di Jepang sebagai konvensi budaya kaitannya dengan kebudayaan Bali dan Indonesia, begitu ya Bu Laksmita. Ya, silahkan Ibu kebiasaan ibu bapak ini Prof Uni. Padahal di sini ibu-ibu. Ini selamat datang Prof EN. Ya, Prof EN hadir ya. Terima kasih, maaf baru Iya, gabung. Iya. iya. Silakan Ibu, para ibu-ibu untuk yang mau menyampaikan gagasan atau ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan, dikonfirmasikan. Ini ada sudah yang raise hand. Ibu Ada Suka, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Prof. Novi. Saya ingin bertanya, kenapa Ibu Ida Ayu Lasmita ini memilih eh, masakan Jepang, bukan masakan Bali misalnya? Karena film-film sekarang di Indonesia juga banyak ya tentang tentang Indonesia, tentang memasak kuliner Indonesia. Kita pengen tahu nih, Mbak Mita, bagaimana sampai tertarik dengan budaya Jepang dari filmnya. Kita bisa lihat di Netflix banyak loh film Indonesia yang menceritakan tentang kuliner juga. Silakan. Makasih, Prof. Novi. Ya, terima kasih Bu Ana. Silahkan yang lain. Ini menarik ya, yang bahasa Indonesia mendunia dengan kaji kasus Sangkuriang dan Maling Kundang. Nanti saya juga ingin bertanya yang di Banyuwangi ada cerita rakyat eh, apa Sri Tanjung Sidopekso. Bagaimana sebuah legenda akhirnya menjadi festival yang mendatangkan para wisatawan dari mancanegara dan domestik. Silahkan yang lain, Ibu. Prof Loh, EN atau Prof Endang ini? Prof Endang.
Monggo, Prof. Endang. Iya, maaf tadi saya terlambat di kampus dengan Prof. EN tadi. Oh. Ya, aduh menarik sekali nih semuanya ya. Jadi sastra akhirnya juga menjadi ekspresi, makanan juga ekspresi dan simbol pada hari-hari tertentu. Ada makanan yang tidak pernah keluar pada hari-hari tertentu pula. Ini tadi Mbak Umi ya yang menyampaikan bahwa sastra sebagai ekspresi pada ruang digital atau juga pada berbagai karya seni lainnya seperti film, drama, kemudian juga tari gitu ya yang diungkapkan tadinya dari sastra. Dan Indonesia khususnya Jawa, Sunda, Bali terkenal cerita-cerita ataupun berbagai hal sejarah, legenda ditulis sangat sangat terkenal ya Indonesia itu melalui sastra. Kita tahu Kakawin Negara Kertagama, kemudian juga karyanya Empu Tantular, kemudian juga Kakawin Arjuna Wijaya, Kitab Pararaton sampai Perang Bubat pun di ceritanya itu yang menulis orang Bali di Kidung Sunda ya. Semuanya melalui tembang, tembang kawih ya. Mulai macapat, tembang atau pupuh. Hampir semua karya-karya sastra baik Sunda, Jawa dan Bali. Saya belum melihat karya-karya yang Padang ya karena ada Unisri nanti ranahnya Unisri. Itu semuanya bukan main ya begitu indahnya. Sampai-sampai lagu-lagu eh, yang sering kita dengar, lagu-lagu yang indah gitu kata-katanya kan itu dari puisi ke ditransformasi ke karya sastra. Tadi cerita Sangkuriang, saya tuh tertarik dengan cerita legenda Sangkuriang ini, seorang perempuan yang gigih untuk menolak sebetulnya dia eh, perempuan yang konsisten ya menolak cinta Sangkuriang dan dengan begitu tegas ya dia konsisten dia tegas. Sehingga saya juga tertarik ini Mbak Umi untuk selain saya ekspresikan dengan karya tari ada di YouTube judulnya Balebat, tapi juga di karya lagu yang dinyanyikan oleh oleh Rita Tila. Di situ bahasanya jadi bahasa puisi sastra gitu, karena memang menarik ternyata ya. Karya sastra itu setiap kata mengandung makna, mengandung kekuatan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini ya, ini kan sekarang banyak sekali eh, lagu-lagu ya, lagu-lagu khususnya lagu-lagu yang digubah. Dulu ada Ismail Marzuki. Lagu Ismail Marzuki kan terkenal sinar matamu menari-nari. Aduh, itu sinar mata kok bisa menari-nari ya? Masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Ya ampun, itu ya. Kalau dulu kan dengan lagu seperti itu kan sudah baper ya, bawah perasaan. Kemudian ujung jarimu ku cium mesra tadi malam, padahal cuma mimpi gitu ya. Nah, ini sekarang eh, sejauh mana ya eh, kayak sastra ini diberikan kepada mahasiswa maupun masyarakat untuk akhirnya bahwa ini penting gitu. Termasuk tadi Mbak Suci ya, Dipa. Mbak Suci. Nah, ini saya tertarik nih. Betul, Prof. Ketika di India, saya waktu itu dengan Mbak Lis dari isi Jogja ya, saya diminta untuk memberikan suatu apa informasi mengenai Indonesia. Aduh, bagaimana nih? Saya kan belum pengalaman juga kepada para para mahasiswa DIPA yang di India. Akhirnya akhirnya ya melalui itu, melalui lagu, kemudian karya sastra India itu kan hampir sama, cuman di Jawa dan di Sunda sudah beda lagi. Tapi dia mengerti, tertarik dengan lagu. Kalau dengan cerita kan bingung juga saya ini apa yang bisa menarik mereka ya. Ternyata di Dipa itu akhirnya ya kebetulan saya Betul. ya bisa nyanyi lah sedikit-sedikit gitu ya. Jadi
Akhirnya mereka tertarik besoknya. Itu kemarin cerita tadi kan ada maling kundang anak durhaka terus saya anak durhaka ya ya Bu Sri ya. Sekarang udah nggak durhaka lagi gitu. Iya, Orang yang banyak durhaka yang sekarang. bukan anak durhaka, ibu durhaka. Ibu durhaka. Akhirnya jadi apa ya seperti seperti itu ya yang terngiang-ngiang sangkuriang gitu yang mencintai ibunya kemudian eh, tadi maling kundang gitu. Mereka hafal betul dengan cerita-cerita sastra kita. Nah, bagaimana Mbak ini Mbak Umi dan Mbak Suci? Tadi yang Jepang mah nanti aja deh itu pertanyaan yang lain. Bagaimana implementasinya ke anak-anak muda sekarang? Karena memang karya-karya sastra dulu dulu semuanya itu diungkapkan melalui karya sastra ya. Macapat, pupuh, tembang, pada isinya ada doa dan isinya juga pepatah petitik. Mangga. Langsung saja, kita Terima bagaimana? kasih. Bagaimana moderator? Bagaimana host? Ya, satu lagi mungkin ya, satu lagi. Ya, satu, ini tiga. Prof. EN atau yang lainnya? Prof. Uni. Prof. Uni juga ini senang puisi ini Prof. Uni. Ya, Prof. Atau Sebenarnya bukan bertanya sih, karena ya, ini hanya menanggapi saja dari ketiga narasumber ini semuanya wah ya, TOPGT lah gitunya. Luar ya, biasa Prof. ya. Ya something banget gitu lah. Pokoknya apa yang disampaikan seperti Dokter Suci, Dokter Umilia, kemudian Dokter Mita itu apa yang disampaikan tuh memang ya kalau bahasa dan sastra itu kalau saya lihat tuh merupakan dua dua logam ya, seperti dua logam sisi mata uang tuh yang tidak terpisahkan ya. Kalau bahasa itu sebagai tubuh ya, tubuh bagaimana kita bergerak, gestur untuk memberikan penekanan-penekanan intonasi, sedangkan ekspresi itu sastranya itu sebagai ekspresi yang untuk menebalkan dari apa yang kita sampaikan melalui gestur tubuh tadi. Jadi ya contoh-contoh yang tadi seperti Dokter Umi tadi menyampaikan bagaimana sastra dalam ruang digital. Kemudian Dokter Mita, bagaimana juru masak dalam rumah itu ya, narasi gestur di dalam rumah ketika memasak itu ternyata juga menampilkan arti-arti simbolik gitu ya. Nah, makanya saya juga komentar, saya juga juru masak di rumah sendiri gitu. Jadi menarik. Nah, ini juga dengan Dokter Suci tadi. Nah, bagaimana bahasa Indonesia untuk apa penutur asing itu tuh bagaimana, apalagi sekarang kan bahasa Indonesia itu kan sudah dianggap itu ya Prof ya sebagai bahasa UNESCO yang sudah diakui ya, sebagai bahasa UNESCO internasional ya. sebagai Ini peran sebagai BIPA. sidang umum, ya, sidang Nah, umum gitu. UNESCO. Nah, jadi ini gayung bersambut kalau saya melihat ini menarik ya apa yang disampaikan ini makanya saya hanya mengomentari menanggapi ini hari ini turabul ilmunya sangat bermanfaat lah apalagi kita sebagai orang budaya humaniora sosial gitu bahasa tentang komunikasi itu sangat penting ya di dalam irisan keilmuan kita itu saja pokoknya semuanya top banget hari ini sumringah. Iya, begitu saja, PUP, Prof. ya, Iya, ya, terima kasih Prof. Uni. Ya, silahkan Siapa dulu? direspon Bu Siapa dulu, Umi, Prof? Bu Saya Suci, Monggo. dulu. Bu Suci, Bu Umi, Bu Laksmita, silahkan. Oke. Ya, Saya dulu lagi, Prof. Inji. Ya memang sangat menarik, Prof. Endang. Kalau dulu ketika saya S1 begitu ya itu ketika menganalisis karya sastra ya menjadi seperti selalu dipesani gitu ya. Jangan sampai kita tuh menganalisis hanya kemudian seperti menara gading gitu ya, terlihat tapi tidak tersentuh gitu. Nah, Ya, tapi dengan melihat perkembangan teknologi dunia digital itu menjadikan apa yang tadinya itu susah
Misal nonton film, kalau dulu harus ke bioskop, sekarang itu kita tinggal buka HP saja sudah langsung bisa mengakses. Kita tidak perlu cari kaset, tidak perlu mencari CD, itu sekarang kita buka saja, kita langsung bisa mendengarkan, mencari lagu yang memang kita inginkan gitu ya. Apalagi kalau udah Sehingga langganan ini ya, Netflix. Netflix ya, Wah, itu semuanya bisa sekarang dicari gitu. segalanya itu dipermudah, sehingga eh, kalau kita mau melihat eh, teks dan konteks, tadi mungkin menyambung dari Bu Suci tadi juga mengajarkan bahasa tidak hanya sekedar bahasanya, tapi dikenalkan dengan konteksnya, konteks budayanya seperti itu ya. Itu juga sama dengan di sastra begitu ya. Ketika kita melihat segala karya itu sebagai sebuah teks, kemudian kita kita masukkan dalam sebuah konteks gitu, itu juga menjadi apa objek sastra itu sendiri menjadi sangat luas gitu. Eh, di sini kita kemudian bisa melihat bahwa sastra itu bisa masuk ke seluruh elemen masyarakat gitu ya. Bisa masuk ke seni tradisi, bisa masuk ke seni populer, yang tadinya tradisi bisa masuk ke gedung gedung kesenian gitu. Ini sangat 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 kompleks begitu. Nah, termasuk juga seperti tadi disebutkan kalau lagu itu kalau dulu sangat mendayu kemudian sangat menyentuh gitu. Ya, Malah dari itulah kemudian sebenarnya proses pembelajaran kita itu akan lebih mudah kalau disampaikan itu dengan lagu sebenarnya. Anak-anak kecil itu dinyanyikan lagu itu akan lebih mudah diterima daripada mereka diminta menghafal gitu. Nah, demikian juga dengan generasi muda kita. Dengan lagu itu juga akan lebih cepat nilai-nilai itu tertanam daripada apa? Daripada mereka diminta menghafal buku pelajaran misal. Ini menjadi sebenarnya menjadi sarana bagi kita terbukanya sebuah sebuah apa jalan bahwa sastra, seni, budaya itu bisa bisa selangkah lebih maju untuk pendidikan generasi muda kita macam itu. Melalui apa ya? Melalui lagu, bisa melalui eh, puisi, bisa melalui drama. Anak-anak sekarang daripada mereka akan lebih mudah diminta joget TikTok daripada semacam itu kan otomatis berarti mereka punya semacam gerak gitu ya, gerak gerak tubuh yang otomatis terbangun ketika ada semacam budaya yang kemudian melingkupi. Oh, ketika TikTok itu tren, kemudian mereka jadi bisa bergoyang gitu. Yang tadinya mereka nggak kenal, suruh goyang aja mungkin mager gitu ya anak-anak zaman sekarang itu. Semacam itu, Prof. Jadi menurut saya seni sastra itu sendiri sekarang sudah menjadi bagian dari budaya populer. Orang bisa mendengarkan cerita itu dari storytelling seperti tadi mungkin. Kalau dulu mungkin harus membaca gitu, orang malas literasi. Sekarang orang mendengarkan itu saja sudah bisa seperti dinabubukkan gitu. Jadi kemudian, nah itu ada ada apa? Ada berbagai cara untuk bisa mendekatkan diri dengan sastra gitu, karena sastra adalah ekspresi. Terima kasih. Ya, Luar biasa. luar biasa. Ya, silahkan Ibu Umi, Ibu Suci, Saya Ibu mungkin ya, Prof Suci. ya. Oke, Iya, baik. iya. Baik, saya mungkin menambahkan saja karena sebagian besar sudah disampaikan tadi oleh Ibu Umi ya, betul. Em, Apa namanya, BIPA itu akan sangat efektif, menarik memang ketika disampaikan terkadang melalui lagu gitu ya, Iya. mengajarkan lagu di kelas BIPA itu. Pemilihan lagunya mungkin yang menjadi tantangan guru kalau mengajarkan Iya. BIPA. Lagu apa yang cocok untuk dewasa, tetapi pembelajarannya dewasa, tetapi BIPA-nya BIPA dasar gitu ya. Kan agak-agak bagaimana begitu kalau lagunya lagu anak-anak ya. Dua mata saya, hidung saya satu begitu ya.
Jadi perlu ada apa namanya saya mengundang para penulis lagu, penulis lirik ini ya, para ini apa namanya musisi untuk menciptakan lagu-lagu yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran BIPA karena memang agak sedikit tricky begitu ya, Prof ya, Ya. ketika itu menjadi media pembelajaran. Kecuali memang kita mau mengajarkannya sebagai konteks inilah budaya Indonesia, inilah konteks Indonesia kekinian begitu ya. Pembelajar BIPA sangat senang mendengarkan lagu. Lagu Indonesia itu sangat digemari oleh mereka. Bahkan mereka suka lagu-lagu dangdut yang koplo itu ya, Prof ya. Jadi kalau misalnya saya tanya lagu Indonesia apa yang disukai, mereka tuh menyebutkannya lagu-lagu yang tren populer kekinian yang mungkin bahkan secara pelafalan itu tidak terdengar itu apa sih katanya, bahasanya tidak ada begitu ya. Tetapi mereka senang gitu karena mungkin ada budaya lain yang yang dinikmati begitu ya sebagai bentuk ekspresi. Saya bersetuju begitu ya. Memang sebagai bentuk perkenalan budaya, lirik lagu dalam teks lagu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya betul, Kemudian tadi saya ingin betul. apalagi dengan gerak dia lebih semangat lagi mereka Betul. dengan gerak. Kebetulan pada waktu itu Betul. mereka menanyakan batik. Nah, saya Hmm. punya lagu tentang batik dan juga di batiknya digerakkan. Waduh, mereka Nah, berhenti itu makna-makna batik, nama batik, fungsi batik, kemudian juga dengan gerak tari ya. Semuanya betul. bergerak aja nggak selesai-selesai gitu. Iya, Prof. Iya. Menarik memang kelas BIPA itu bisa disampaikan, dihantarkan dengan berbagai cara. Apa namanya bisa dengan gerak, tari. Ini menarik. Em, tadi itu ada mungkin di mention tentang Malin Kundang Sangkuriang. Ini sebetulnya Malin Kundang Sangkuriang ini hasil kajian saya terhadap 600 artikel yang tentang BIPA ya. Jadi saya mencari di Google Scholar juga Scopus pembelajaran BIPA menggunakan cerita rakyat itu teksnya apa saja sih yang digunakan oleh guru-guru itu dan itu mereka lakukan dalam penelitian mereka. Sangkuriang dan Malin Kundang itu sering hadir. Makanya betul kata Prof Endang ini dikenal sekali Sangkuriang itu. Hanya yang menjadi permasalahan itu apakah pengajaran Sangkuriang dan Malin Kundang itu sudah tepat begitu ya? Apakah mereka memaknainya untuk untuk menjadi sarana mengenal Indonesia lebih dekat atau memang tadi ya yang dikenal jadi kutukannya begitu ya, yang dikenal tuh propaganda negatifnya yang itu tidak terbahas dalam ruang dialog Ya. ruang dialog antar budaya. Ini yang mungkin menjadi temuan begitu ya, temuan penelitian yang bisa direkomendasikan ke depannya bahwa teks apapun sebetulnya termasuk cerita legenda dari daerah manapun itu bisa diangkat menjadi teks yang bisa mengajarkan bahasa di kelas BIPA dengan syarat ada ruang dialog begitu ya antara pembelajar, pengajar dan antar pembelajar untuk bisa mereka mempersepsi teks itu dengan sudut pandang mereka sehingga pada akhirnya muncul ada critical awareness, penerimaan, knowledge, penerimaan, critical awareness, yang pada akhirnya mereka itu mengakui bahwa budaya kita itu begitu luhur, begitu ya. Budaya kita itu begitu agung. Dan ada respect gitu ya, ada empati. Sehingga tidak ada kebingungan ketika mereka itu melihat orang Indonesia itu kok begitu welcoming ya. Kata ada seorang bule yang diwawancara di Siniar di podcast itu kan sebutkan satu negara katanya itu yang menurutku itu paling welcoming. Indonesia itu keluar berkali-kali begitu ya. Memang mengapa seperti itu gitu ya? Karena memang akar budaya yang luar biasa yang kita miliki sehingga arahnya ke sana itu bisa ditelusuri melalui karya-karya teks-teks cerita yang kita miliki. Begitu, Ya, Prof. ini Ibu Suci, ada Ibu Suci dari UPI ya. Betul, Prof.
Itu yang Sangkuriang akhirnya banyak variabel keberlanjutan. Mereka menanyakan Betul. itu kan tentang seorang anak yang mencintai ibunya. Di Yunani ada Oedipus Mhm. kompleks ya. Tapi bertanyanya begini akhirnya, itu kok Betul. di Sunda itu bisa awet muda sekali sampai anaknya jatuh cinta. Itu apa? Akhirnya saya ngarang aja. Oh, Iya, hidup di hutan, makannya kan daun-daunan, buah-buah betul. awet muda. Jadi mereka, oh itu Betul, ya kalau di Prof. Indonesia di Sunda itu Di sini harus ada. makan buah-buahan. Hmm, Iya. betul. Itu Itu juga itu bisa juga menjadi, dianalogikan. ya, Bisa juga dianalogikan betul. kalau tadi kan contohnya Sangkuriang sama Malin Kundang ya. Nah, sekarang Betul. pergeseran makna tadi kan Ibu Suci kan menyampaikan bahwasannya cerita itu tidak hanya sebagai hiburan tapi juga memiliki makna. Nah, sekarang Betul, betul. itu terjadi pergeseran makna. Nah, cerita yang sangat familiar yang Malin Kundang itu sekarang terjadi pergeseran makna, bukan Malin Kundang anak yang durhaka. Sekarang Betul. jadi ibu kondang. Nah, ibu kondang ini ibu yang Ibunya yang durhaka durhaka ya. karena tidak mendidik anaknya seperti sebagaimana semestinya sehingga terjadi broken. Betul. Jadi ada seniman di Padang itu yang membuat karya parodi ya, plesetan sehingga bukan Malin Kundang menjadi ibu kondang gitu. Jadi anak Paradoks gitu ya. ibunya, anaknya yang tidak durhaka tapi ibunya yang durhaka gitu. Nah, ini tentu terjadi pergeseran makna gitu. Ya, menarik ya. Iya, Ya, Betul, betul, menarik. betul, Prof. itu biasanya Iya, Eh, seniman-seniman yang punya kreatif ingin keluar dari kemapanan, protes terhadap kemapanan. Yang familiar, ya, oh yang Malin Kundang itu anak yang durhaka, kenapa kalau itu udah biasa? Keluar dari kemapanan, oh sekarang ibunya yang kondang gitu. Ibunya Ibunya terlalu sibuk ya. saking sibuknya, tapi di kita nggak ada, di CSI nggak ada. betul, betul. Ya. Dan di iya, kelas BIPA itu pembelajar karena ada ruang dialog, ada ruang Ya. refleksi, empati, Mm-mm. mereka bisa mencipta karya sebetulnya. Ya, Dari betul. teks kita, mereka bisa mencipta karya. Mungkin dengan perspektif mereka tadi itu ya, karena di sekarang itu tidak ada, sudah bukan hanya anak yang durhaka begitu ya, Ya, sebagai bentuk mencipta ulang karya begitu ya. Seperti itu, Prof. betul. Betul. Ya, ambil iya, Kalau menarik. ya, ya. hmm, Tapi ada juga begini Bu Umi, di iklan ya, di iklan Hmm. televisi, di iklan. Itu malah si Malin Kundang menanyakan ke ibunya, ibu siapa itu yang kok ada batu, siapa yang ibu kutuk? Gitu. Nah, ternyata itu betul, adalah betul. salah satu iklan dari Cat Avian. Jadi Oh, Nah, iya dalam betul. dalam dalam iklan itu si Malin Kundang dia berlayar pergi, kemudian dia kembali lagi. Ibunya bertanya, loh, kok kembali lagi, Malin? Terus si Malin juga bertanya, ibu itu kok ada batu, siapa yang dikutuk? Gitu ya. Nah, ternyata si Malin Kundang pulang kembali itu karena dia kangen dengan rumahnya yang di warna-warni. Nah, di sini oh, ya, dekonstruksi rumah gadang itu dicat Betul, warna-warni, ada hijau, dekonstruksi kuning, karya. begitu. Ah, Ya, ya. terus dia Betul, betul. akhirnya, nah ini juga perlu untuk juga dilihat sebagai komodifikasi budaya begitu ya, Bu Betul, betul. Suci ya. Iya. Betul, betul, Terus ya ini Prof. Ini cuman cara itu bagaimana nanti untuk ke pembelajar ya, ke pemelajar untuk menjelaskan itu. mhm. Ini kan juga perlu bagi para pengajarnya ya Ah, apa iya, dari tingkat dasar ke apa betul. ke yang tinggi itu ke tingkat apa Bu Suci Oke. ya tadi dari dasar Level ke mahir dasar begitu ya. mahir ya. Betul, Ya, sampai ke profesional, BIPA dasar. 7. Iya, iya. Ya. Iya, Betul. karena Memang bisa jadi dia menonton TV iklan loh, ini kok tidak ada seperti yang diceritakan maling kundang yang dikutuk gitu betul. ya. Betul, Iya, Prof. ya menarik, Betul. menarik sekali. Oke, Jadi ini memang untuk ya, sedikit ini ya, mengulas ya, sedikit implementasi di BIPA itu, kita lihat ada kompleksitas hmm, linguistik, kompleksitas naratif gitu ya, dan kompleksitas hmm, simboliknya. Kalau Hmm. memang semakin kompleks itu artinya ditempatkannya di BIPA yang mahir gitu. mahir Untuk ya. BIPA dasar, mungkin cerita Malin Kundang cukup bahwa dia adalah seorang anak yang kemudian Hmm, merantau begitu ya. Lalu dia kembali menjadi saudagar dan itu cukup 100 kata. Tetapi ketika
disampaikan. Ruang dialog itu akan lebih banyak mungkin di MIPA menengah sampai mahir. Mahir, Seperti itu. ya, Ya. menarik sekali. Untuk selanjutnya ini Bu Mita Laksmita, Baik, silakan ya, mengapa tadi budaya baik, terima masakan kasih. Bali, Ya, apa Jepang ya. Oke, silakan. terima kasih kepada Bu Ana Sungkar atas pertanyaannya. Kenapa memilih The Makanai Cooking for the Maiko House? Jadi bukan memilih karya sastra Jepang lain atau cerita dari Bali. Karena menurut saya The Makanai ini cocok dengan tema bahasa sebagai tubuh dan sastra sebagai ekspresi. Jadi dalam The Makanai, dominasi perempuan di ruang dapur terlihat sebagai bagian penting dari tradisi Maiko di Kyoto. Tokoh Kyo dan Sumire ini sangat mewakili tema ini. Mungkin dari penelitian saya gastronomi di Bali misalnya atau di Ainu Jepang sebelumnya itu biasanya yang saya temukan adalah cara mengkonsumsi begitu, cara mengkonsumsi makanan, cara mencari bahan makanan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang mengaitkan Maiko dan Makanai itu sendiri. Jadi bahasa tubuh bisa dilihat dari si pemasak dan penikmat makanan itu sendiri, seperti itu. Tokoh Kyo sebagai Makanai menunjukkan bahwa dapur bukan sekedar ruang domestik biasa, tetapi ruang perawatan dan solidaritas perempuan. Melalui masakan, ia menjaga kesehatan, suasana hati, dan hubungan antara penghuni rumah. Makanan menjadi bentuk kasih sayang dan komunikasi tanpa banyak kata. Di sisi lain, dominasi perempuan di dapur juga mencerminkan budaya tradisional Jepang yang masih mengaitkan perempuan dengan pekerjaan domestik. Perempuan digambarkan memiliki sifat teliti, lembut, dan penuh perhatian. Namun, serial ini tidak menampilkan dapur sebagai ruang penindasan, melainkan ruang yang hangat dan penuh makna. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Jadi ini saya ini benar-benar setuju sekali karena ini film ini saya juga udah nonton. Jadi ini merupakan persahabatan yang tulus. Jadi dari segi bahasa jadi sudah cocok dengan temanya. Saya sengaja membelokkan ini agak tricky sebenarnya. Jadi terima kasih. Ini bagus sekali dan saya setuju dengan Mbak Mita. Makasih Prof, makasih Mbak Mita. Ya, terima kasih Bu Ana Sungkar. Wah, ini luar biasa ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16. Padahal pertanyaan baru sesi satu di Prof Uni ya. Ya. Belum dibuka sesi yang kedua. Terasa 2 jam berlalu. Iya, tak terasa 2 jam berlalu. Padahal saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan juga. Iya, betul. Wah, ini next ini harus 4 jam nih. Iya. Saya kira perlu ditutup ini Prof Uni ya. Sudah 16. Jadi terima kasih kepada 3 narasumber, Ibu Suci, Ibu Umi, dan Ibu Laksmita, semuanya luar biasa. Dan ini juga paparan ini menjadikan juga tidak hanya outcome, tapi tidak hanya output, tapi outcome juga. Kita perlu untuk membuat proposal bersama nih, Prof Uni. Ini ada Prof EN, Prof Endang. Oh, ini ada pentolan-pentolan semua ini. Para peneliti, para reviewer. Jadi perlu untuk menyatukan kebersamaan. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.